Bismillah, saya kedatangan smartphone barunya itel, yaitu itel Power 70 atau itel P70, yang kalau di marketingnya tuh disebutkan punya baterai 10.000 mAh ya, yang mana 6.000 mAh baterai di dalamnya dan 4.000 mAh itu baterai di charging case-nya. Ini bagus sebetulnya konsepnya punya charging case yang mana biasanya hanya ada di smartphone-smartphone mahal. Cuma kalau secara teknis sebetulnya nggak bisa dibilang ini 10.000 mAh ya. Karena pas charging case-nya ngecas ke smartphone-nya itu pasti ada arus yang hilang dan juga arus yang jadi panas ya. Tapi ya sudah, kita lihat dulu aja speknya karena memang harganya tetap menggoda sih buat apa yang ditawarkan di level harga sejutaan tipis. Kalau nggak salah ini 1,3 jutaan. Tadi saya cek di Tokopedia juga udah ada yang dijual di bawah 1,2 ya, 1,1 sekian lah. Mungkin itu dengan diskon kali ya. Dan buat teman-teman yang punya budget 1 jutaan kurang lebih, mungkin buat lebaran bisa dipertimbangkan smartphone yang satu ini. Apalagi kalau butuh baterai besar buat kerja ya. Untuk prosesornya ini baru, belum pernah saya coba sebelumnya yaitu Helio G50 Ultimate. Betul ya? Kemudian sisanya untuk RAM, dia pakai RAM 8 GB dengan tambahan memfusion 8 GB lagi. Storage-nya 128 GB, karena memang harganya sejutaan tipis doang, tapi sudah punya waterproof IP54. Ini splash resistant ya, jadi tahan lah kalau kena percikan air, misalkan ketetesan hujan, gerimis, tapi bukan buat direndam. Kemudian ini ada wet and oily touch control, jadi layarnya tetap responsif walaupun jarinya basah atau berminyak. Baterainya 6.000 mAh tadi sudah, IP54 juga sudah, extended RAM. Oh, layarnya HD+, 6,67 inci, sunlight display, visible in bright sunlight, tapi saya belum tahu berapa maksimal brightness-nya, berapa nits. Ya, Helio G50 Ultimate betul prosesornya. Kamera utamanya 13 megapiksel, chargingnya 18 watt, Android U. Apakah ini pakai versi Android yang lebih ringan, nggak pakai iToS yang full? Nanti kita cek. Kamera depannya 8 megapiksel dan ada fingerprint sensor dan face unlock juga. Ini warna silver ya, dan diproduksi oleh PT Yifang Cargo, Tiga Raksa Tangerang. Sip, kita buka dulu yuk. Yes, untuk packagingnya seperti ini, bisa dibuka, jadi proteksi ke smartphone-nya hanya karton tebal di atas sini, langsung ke smartphone-nya. Jadi hati-hati kalau jatuh kardusnya, jangan sampai yang bagian atas dulu ya. Lalu di dalamnya kita buka kembali. Oh, dapat soft case, bagus. Kemudian perintilan-perintilannya tanpa headset ya, tapi ada kabel Type-C, A to C. Aksennya warna orange, kemudian SIM tray ejector. Lalu ada petunjuk pengguna dan kartu garansi. Nah, untuk service centernya itel ini ikut kemana sekarang? Calcare ya. Kalau di Jakarta ada di PGC, di Hasyim Asyari, Bandung di Jalan Pajajaran. Harusnya sih Pajajarannya dekat ke ini kali ya, dekat ke BEC ya. Sip. Dan dapat kepala charger maksimal 18 watt. Jadi bisa buat ngangkat fast charge-nya dia juga ya, 18 watt. Walaupun mungkin 6.000 mAh diisi dengan 18 watt akan sedikit makan waktu. Nah, ini charging case-nya lebih protektif di sudut-sudutnya. Untuk bagian back cover-nya juga dibuat lebih menonjol. Jadi harusnya kameranya lebih aman. Dan ada bolong di tombol power. Artinya fingerprint scanner di tombol power ya. Oke. Warnanya smoke black seperti ini. Kita taruh dulu. Dan sebelum ke smartphone-nya, saya mau lihat dulu charging case-nya. Kalau pakai charging case berarti si soft case-nya dilepas ya. Oh, hard case seperti ini charging case-nya 4.000 mAh dan cukup tipis ya. Ukurannya segini. Untuk 4.000 mAh harusnya masih oke gitu. Pas dipegang nggak terlalu menambah tebal. Tapi harus diingat juga kalau lagi pakai charging case baiknya tidak dipakai menelpon ya. Karena biasanya smartphone kalau lagi dicas itu tingkat radiasinya jadi meningkat. Oke, kita langsung lihat warna silvernya. Oh ya, silver shiny banget kayak gini, glossy-glossy, penuh
percaya diri. Sekarang kita buka dulu stikernya. Nah, ini stikernya udah lumayan nih. Tipe-tipe stiker yang kalau kamu lepaskan pelan-pelan tidak akan meninggalkan residu. Hampir tidak ada ya. Tapi kalau diambil buru-buru ada kemungkinan sobek juga. Sip. Oh, masih ada residu sedikit. Saya lap dulu ya. Ya, desainnya sih semi mecha gitu ya, kayak panel-panel di robot gitu. Nih, penampakannya, warna silvernya, kalau dapat cahaya wang-wam sih keren banget. 1 jutaan harganya, dan ada 3 lingkaran di situ, yang kamera utamanya yang atas, yang kedua entah buat apa, mungkin buat AI atau buat flicker sensor, yang ketiga ini nggak ada apa-apanya. Hanya pemanis belaka dengan 2 LED flash, dan ada yang, oh enggak, saya kira ada infrarednya tapi enggak kayaknya ya. Di sini tulisannya Marathon Power. iTel logo barunya sudah tercetak di sini sekarang. Dan di sisi bawah kita bisa lihat di sini ada, oh bekas, ada residu bekas lem juga. Kenapa ya? Padahal kan nggak sampai ke sini harusnya. Ya, kita lihat di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, ada volume rocker, frame-nya lurus, tepiannya sedikit banget membulat. Kemudian di sisi atas tidak ada apa-apa, tidak ada infrared blaster, tidak ada mikrofon kedua, tidak ada speaker grill terpisah juga, dan di sisi kiri ada SIM tray-nya. Saya akan buka dulu. Harusnya sih triple card slot lah ya, buat harga segini dan storage-nya 128. Ya betul, 2 slot nano SIM card plus 1 slot micro SD dedicated. Ini yang jelas back covernya sudah tercetak bekas jari ya, jadi mudah kotor ya, dengan finishing glossy seperti itu. Yuk kita nyalakan. Untuk layar depannya keren, sudah punch hole ya. Meskipun bezelnya tidak bisa dibilang tipis, apalagi yang bagian bawah, tapi juga tidak lebay-lebay amat. Kembali ke harganya yang 1,3 jutaan. Sambil nunggu menyala, saya akan coba pasangkan dengan soft case-nya pertama. Seperti ini. Penampakannya dengan soft case, ya ini sangat membantu agar back covernya tidak mudah kotor ya. Dan tekstur atau desain grafis dari back covernya masih sedikit kelihatan kok di sini. Jadi kece ya. Nah, kalau pakai charging case-nya, lepaskan dulu soft case-nya dan pastikan kamu colokin dulu port Type-C-nya, baru sesuaikan sudutnya. Jadi seperti ini penampakan kalau dengan charging case-nya. Yes, yang lebih tebal di bagian bawah saja, bagian kamera tidak. Karena baterainya ada di sini, langsung mengisi, dan di sini ada port Type-C-nya, kemudian port-port lainnya terbuka ya. Kalau port Type-C bawaan handphone sih kan dicolok sama si charging case-nya ini. Ini port Type-C buat ngecas lagi case-nya. Sisi kanan, kiri, dan atas terbuka. Jadi hanya sudut-sudutnya yang terlindung serta sisi bawah. A few moments later. Oke, sudah selesai setup. Ini pakai iTel OS 14.5.0 based on Android 14. Itu dia Android U. Jadi kita akan segera cek apakah sebetulnya dia masih pakai custom UI atau tidak. Kemudian saya akan cek juga untuk biometrinya ya. Ntar kita cek dulu untuk penampakan elemen-elemen visualnya. Oh enggak, ini enggak custom UI ya. Ini bawaannya iTel OS banget. Sip. Penampakannya sudah jelas kelihatan. Tidak ya, tidak pakai Android Go berarti ya. Nah, sekarang kita tes untuk biometrinya. Pertama fingerprint scanner. Ada sedikit jeda ya. Sedikit. Sebelum dia mulai menyala layarnya. Sementara kalau face unlock, raise to wake-nya tidak ada. Double tap juga tidak ada. Jadi saya nyalakan dulu. Dan oke. Cukup cepat, tapi kelihatan animasinya agak terhambat tadi ya. Si magic ring-nya pertamanya.
Magic Ring apa Dynamic Capsule, saya lupa namanya. Kemudian kita akan cek untuk about phone-nya. itel Power 70. Storage-nya terpakai 17,36 GB, free-nya berarti 110,64 GB. Ini sudah menyala memfusion-nya 5 GB ya by default. Kemudian Helio G50, dua kamera 13 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. Oke. Android 14 dengan security update 5 Januari 2025 ya. Nah, untuk layar, apakah dia punya refresh rate yang tinggi? Yes, bisa dipilih 120 Hz ya, tapi auto switch atau standar aja di 60 Hz. Tujuannya tentu biar lebih hemat baterai. Kemudian untuk bloatware-nya, dia ada AHA Games, kemudian Calcare bawaannya. Ada etalase apps, Facebook, iPulse, Instagram, Hola Browser juga bawaannya sih. Lazada 6, Messenger 7, TikTok, Shopee, WeLive, WeLive punyanya dia juga. 9 ya, sisanya ada beberapa bawaan aplikasi dari itel OS yang punya Transsion kayak Visa Player, bisa di-uninstall juga. WeLive juga bisa di-uninstall, tapi biasanya kita akan butuh kalau smartphone-nya ada remote-nya. Oh, dia ada. Berarti yang ini ya, ini remote control ya, yang bulatan ketiga itu, infrared blaster. Sip, mantap ada remote-nya. Cuma ini yang jadi keluhan saya adalah back cover-nya yang sangat gampang kotor sih. Dan bersihinnya tadi juga rada PR. Ya, finishingnya berarti ya. Masalah di coatingnya. Oke. Kita segera tinggalkan untuk infrared blaster ini. Saya mau cek sedikit apakah ada NFC-nya. Sepertinya tidak ada NFC. Oke. Untuk kamera 13 megapiksel di belakang, 8 megapiksel di depan. Dan masih masa sih 13 megapiksel bisa in sensor zoom? Ini nggak in sensor zoom berarti ya, benar-benar zoom digital aja. Nggak ada cropping, maksudnya hanya interpolasi. Timelapse video, AI cam, beauty, portrait. Videonya berapa resolusinya? Full HD 30 fps, di belakang, kemungkinan di depan juga sama. Iya betul, tidak ada mode stabilisasi. Beauty, portrait, panorama, dan more. Di more ini ada slow motion, tidak ada pro mode. Sip. Ini dia itel Power 70 atau itel P70. Smartphone yang fokusnya ke daya tahan baterai ya. Di level harga sejutaan tipis dari itel. Yang hadir dengan, yang menarik tentu saja adalah kehadiran charging case-nya. Oh, ini ikut hadir. Plastik itu ya, SIM tray ejector tadi. Ini dia charging case-nya yang mungkin bisa kamu tempelkan dengan tidak terlalu banyak menambah ketebalan. Praktis sih yang lebih penting. Ini power bank hitungannya. Cuma praktis karena bentuknya casing, jadi nggak perlu pakai kabel, nggak usah ditempelin dengan magnet dan lain-lain. Cukup dilekatkan seperti ini. Dan bisa dibawa-bawa. Walaupun ingat sekali lagi, dalam posisi ngecas, biasanya smartphone punya tingkat radiasi yang lebih tinggi. Jadi kalau nggak ini banget, kalau nggak darurat banget, hindari pakai charging case sambil digunakan berkomunikasi ya. Atau digunakan browsing, scrolling, dan lain-lain juga. Taruh di holder boleh. Insya Allah lebih aman dengan seperti itu. Dan itu dia smartphone sejutaan tipisnya itel P70. Kalau tertarik boleh cek produk yang muncul di bawah video ini atau buka juga bagian deskripsi video dan klik link yang saya sertakan di situ. Lengkap ya, di semua marketplace saya akan taruh linknya. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.